Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berkenan hadir untuk berpartisipasi pada room kami kali ini. Alhamdulillah siang ini menjelang Ramadan, persis beberapa satu hari lagi sebelum Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat, Ibu Bapak, segera menyelesaikan penugasan dari program VCT Batch 6 ini. Ibu Bapak yang berbahagia, pada siang ini izinkan saya memperkenalkan petugas pada Vicon kali ini, di mana ini adalah kolaborasi yang terjauh yang saya lakukan. Yang pertama dengan Ibu Dr. Ira Puspitawati dari Jayapura. Beliau mengajak atau meminta kami untuk berkolaborasi. Kemudian ada Bapak Yandri dari Kupang. Saya kira sama ya, maaf saya kira tadi sama-sama dari Jayapura, ternyata Pak Yandri dari Kupang. Ibu Bapak, pada kesempatan ini Pak Yandri akan menyampaikan topik yang berjudul Language, Games, and Songs untuk menambah vocabulary bahasa Inggris siswa. Mudah-mudahan acara akan berjalan dengan lancar, sinyal, kemudian tidak lupa Milan, apalagi yang belum makan siang, apalagi yang tadi sebelumnya juga lupa makan paginya mungkin karena sibuk. Ibu Bapak, tolong jangan dilupakan untuk kebutuhan kita agar senantiasa fit dan sehat menjalani hari-harinya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pemaparan dari Bapak Yandri akan didampingi oleh moderator kita kali ini, Ibu Dr. Ira. Waktu dan kesempatan kami berikan, dipersilakan untuk Ibu Ira untuk mendampingi atau Ibu. memulai acara. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Jaja Fauza dari SMA Negeri Babakan Cikau Purwakarta. Seperti disampaikan oleh Ibu Jaja tadi, ini adalah kolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bu Jaja ada di WIB, Bapak Yandri ada di WITA, dan saya sendiri ada di WIT. Jadi kita punya jam yang berbeda-beda, tapi selalu sama dalam kerjasama. Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita sebarkan di dalam flyer, bahwa proses belajar itu akan lebih efektif bila disertai dengan emosi yang positif. Oleh karena itu, Bapak Yandri pada siang hari ini akan menyampaikan tentang language games dan songs untuk menambah vocabulary bahasa Inggris pada siswa. Saya harap nanti presentasi Pak Yandri bisa memberikan inspirasi pada kita semua untuk mengajarkan vocabulary agar kepada siswa dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi mohon izin saya sampaikan bahwa nanti presentasi ini akan dilakukan sekitar 45 menit. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang ini, kami mohon bila ada pertanyaan selama presentasi masih berlangsung, bisa menulis di dalam chat, atau bila sudah selesai nanti host mempersilahkan untuk raise hand, maka bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Mohon izin, ini kami juga sudah menyampaikan isi absensi di chat di awal untuk mencoba kalau ada masalah, tapi semoga semua berjalan dengan baik-baik saja. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada presenter kita siang ini, Bapak Yandri Indun MPD dari SMP Angkasa Eltari, untuk memulai presentasinya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ira. Selamat siang buat kita semua. Saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang language, games, and song untuk menambah vocabulary siswa. Kita tahu saat kita mengajar, beraktivitas sebelum kita ada COVID-19 ini, kita mengajar di kelas, berinteraksi dengan siswa di kelas.
banyak aktivitas yang kita lakukan. Terkadang siswa merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan atau guru-guru sampaikan. Terkadang mereka sudah bosan karena kita hanya memberikan catatan, memberikan tugas, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi itu, di sini saya akan membahas sedikit tentang language games and song, di mana kita bisa pakai untuk selain untuk pembelajaran juga menambah vocabulary bahasa Inggris di siswa. Nah, untuk language game and song ini, di sini kita bisa selain kita bermain atau bernyanyi, kita juga bisa sebagai untuk menggali ide kreatifnya mereka, terus sebagai icebreaker sehingga kelas tidak kaku, menggali kreatif siswa dan memotivasi siswa itu sendiri. Kita menggali ide dari siswa melalui game dan melalui permainan dan lagu. Seperti kita memberikan sebuah game, terus apa yang harus dikembangkan atau bagaimana membuat game ini lebih menarik. Kita berdiskusi dengan siswa bagaimana sehingga ini mungkin lebih menarik atau kita membuat ini lebih menarik. Bernyanyi, atau kita melakukannya dengan bernyanyi. Kita menggali informasi atau ide apa yang mereka bisa kembangkan dari lagu atau permainan yang mungkin berkaitan dengan materi kita nanti. Terus berpikir kreatif. Di sini kita juga sebagai guru kita juga harus berpikir kreatif. Games apa yang harus atau lagu apa yang kita bisa pakai untuk dipakai dalam kegiatan belajar mengajar saya sehingga siswa tidak bosan. Contoh, saya menggunakan game ini atau lagu ini karena contoh saya lagu ini pembahasan tentang past tense. Saya menggunakan lagu ini, di dalamnya mungkin saya bisa finding idea, itu mencari tahu tentang diri teks lagu ini yang masuk dalam past tense apa, itu kita menggalinya dari siswa. Jadi di situ kita mengajak siswa untuk menggali informasi lebih jauh. Terus kita juga bisa memotivasi dia. Contoh, kita biarkan siswa bernyanyi lagu yang dia suka. Itu memotivasi dia. Kita bisa memotivasi dia. Kamu suka lagu ini, tapi kamu tidak tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, dari situ kita minta dia untuk mencoba menerjemahkan lagunya itu. Setelah dia menerjemahkan dalam prosesnya itu bagaimana kita bisa dia berusaha untuk menambah vocabulary-nya melalui terjemahan lagu itu. Contoh, jika dia temukan kata ini yang mengalami perubahan tensi, perubahan kata kerja, contoh verb to, verb 3, nah dia setelah menemukannya, dia mungkin akan menggali informasi lagi, bagaimana ini bisa berubah, ini dari kata dasar apa, nah itu yang kita bisa gali juga dari dia. Jadi melalui games and song ini sebenarnya banyak kita bisa menggali informasi banyak dari siswa, mengajak siswa berpikir lebih kreatif, lebih berpikir untuk menambah vocabulary-nya melalui itu. Atau kita memberikan game, terus kita minta ke siswa deskripsikan tentang game itu, deskripsikan apa yang kamu
bermain atau apa yang kamu lakukan dengan game itu. Kalau dia bermain game, kita bisa meminta dia satu, telling story, telling tentang apa yang dia bermain, apa yang dia lakukan. Yang kedua, deskripsi game, itu sudah masuk dalam deskripsi tentang game itu. Nah, yang ketiga, tentang tenses. Nah, kalau dia menceritakan tentang apa yang dia sudah lakukan, sudah pasti kan berkaitan dengan tenses. Nah, dari situ kita sudah bisa mengajak siswa untuk belajar lebih jauh melalui satu game saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Game yang kita bisa pakai itu ada traditional game, ada modern game. Contoh yang Bapak Ibu lihat di sini, ini simpel saja. Kita bisa bermain ular tangga menggunakan menggunakan bahasa Inggris. Di situ tidak hanya asal kotak-kotak itu, tapi dikasih petunjuk atau tugas yang diberikan saat dia mencapai langkah-langkah itu. Umpama dia naik tangga, sampai situ mungkin dikasih reward, silakan meminta satu teman untuk mendeskripsikan apa atau bercerita tentang apa, sehingga tetap dalam bermain tapi materinya tetap jalan. Atau saat dia di ular harus turun, nah hukumannya apa? Mungkin hukumannya dia harus bercerita atau membuat kalimat atau buat apa, itu secara tidak langsung kita bermain tapi sambil belajar juga. Jadi bukan hanya asal bermain saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Traditional games juga dari situ kita bisa ajak mereka berkolaborasi, berinteraksi. Nah, kita juga bisa dari interaksinya mereka, kita meminta mereka kalau mereka wajib bermain game ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau mereka menggunakan bahasa Inggris, kata yang mereka tidak tahu, boleh mereka kolaborasi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa atau dengan apa, boleh. Tapi jangan lupa nanti kata ya itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi mereka bisa belajar yang tidak tahu itu untuk menjadi lebih tahu. Menggunakan modern games. Banyak yang berpikir, modern games ini tidak memacu kreatif siswa. Mungkin kita berpikir contoh Free Fire atau PUBG, itu tidak memacu siswa, itu hanya mereka menguji. Kita bisa membuatnya sebagai media belajar. Contoh, mereka bermain PUBG. Di dalam game itu selalu dalam bahasa Inggris, atau Mobile Legends itu kan ada dalam bahasa Inggris. Nah, kita minta dia, apa yang kamu dengar itu kamu terjemahkan apa artinya. Setelah itu, yang selama kamu bermain tadi, kamu ceritakan apa yang kamu lakukan. Itu sudah, dia walaupun dia bermain, tapi dia sudah berpikir apa dia harus bagaimana dia harus bercerita. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita meminta dia bermain tanpa ada timbal balik. Gitu. Harus ada, kita meminta dia bermain, tapi dia juga harus ada timbal baliknya dalam bahasa Inggris. Nah, itu ya bagaimana kita memanfaatkan game itu. Yang berikut tentang song atau lagu. Nah, untuk anak-anak TK atau anak-anak SD itu mungkin kita bisa mengajarnya lewat lagu. Contoh mengajar A, B, C itu kan pakai lagu. Atau part of body. Contoh kita mengajar tentang part of body.
kita mengajar tentang head, shoulder, knees, and toes. Kita jangan memberikan artinya. Lalu kita lakukan dulu gerakannya. Setelah itu kita minta ke siswa. Tadi begitu head, kalian pegang apa? Berarti headnya artinya apa? Nah itu dengan sendirinya mereka sudah ada gambaran. Oh, head artinya kepala, shoulder artinya bahu, gitu. Jadi shoulder, kalau kalian tadi pegang shoulder yang mana? Shoulder artinya, nah itu kan kita sudah bisa menggali, sudah bisa memotivasi siswa untuk belajar juga dari lagu-lagu itu, lagu-lagu anak-anak. Banyak lagu anak-anak yang ada. Terus menyangkut popular song. Popular song ini lebih dominan mungkin pada pembelajaran siswa SMP atau siswa SMA menggunakan popular song, lagu-lagu yang mereka suka. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dari popular song ini kita mencoba di menerjemahkan itu. Selain ada tenses, mereka juga bisa belajar tentang idioms. Nah, itu idioms ini kan kita bisa membantu mereka menerjemahkan, dan mereka juga dengan sendirinya ada vocabulary yang tambah. Kita coba dulu kalian terjemahkan semampu kalian terjemahkan semua, nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, dari popular song ini juga kita tidak saja tentang terjemahan, tapi kita juga bisa pronunciation-nya siswa. Mungkin ada kesalahan. Kamu dengar lagi lagu itu, apakah lagu pronunciation-nya kamu sudah mirip tidak dengan yang pronunciation-nya penyanyi? Contoh, lain mungkin dia berpikir clean, dia nyanyinya clean, itu apakah itu kita sudah dengan lagu, kita sudah bisa mengajar bagaimana siswa untuk pronunciation, atau lewat movie bisa. Jadi language game and song ini bisa kita terapkan di pembelajaran sehingga siswa juga tidak bosan dengan metode kalau tiap hari hanya tugas pembelajaran itu saja, terpaku pada itu saja. Contoh kita hanya belajar tentang tenses, kita hanya formula tenses ini, formula tenses past tense ini formulanya, contoh itu. Tapi kita hanya memberikan contoh, terus dia mengikuti saja. Tapi kreatifnya dia menggali informasi atau belajar lebih jauh tidak ada. Nah, kalau kita melalui games dan song itu kita bisa melatih siswa untuk berpikir lebih kreatif. Nah, seperti games. Games ini banyak yang contoh populer, game yang sudah populer atau game-game yang lama, seperti game yang populer seperti tadi mungkin PUBG, Mobile Legends, atau tradisional game bermain ular tangga. Itu games juga bisa memotivasi, itu menghilangkan stres. Jadi mereka melakukan game itu sudah pasti mereka harus melakukan apa, terus mengingat apa yang ada dalam game itu. Contoh seperti tadi, hal simpel saja, mereka mungkin bermain PUBG, tapi mereka harus ingat yang tadi apa yang mereka dengar, seperti itu, atau mengingat apa yang dia lakukan itu. Nah, itu kita sudah melatih siswa untuk daya ingatnya. Nah, ini aplikasi-aplikasi belajar untuk SD, untuk TK bisa, ini ada beberapa aplikasi belajarnya.
ini bisa sambil bermain mereka belajar. Nah, seperti game belajar itu atau permainan yang anak, permainan bahasa Inggris itu mereka sambil belajar sambil bermain. Jadi mereka tidak hanya bermain tapi belajar juga. Contoh mereka mewarnai saja. Nah, kita bisa mengajarkan di itu kalau warna apa warna, belajar warna bisa melalui dari mereka mewarnai itu, kita green, mereka mewarnai ini dengan hijau atau blue, biru. Itu kita bisa terapkan itu untuk anak-anak TK atau anak-anak SD. Nah, itu. Atau menulis. Dari situ yang dari titik-titik yang kita buat, mungkin mereka membuat A, B, C, D. Itu ada contoh banyak dalam aplikasi-aplikasi ini. Bapak Ibu bisa lihat juga itu, atau tentang spelling. Jadi kita juga mengajar anak-anak dari game itu bagaimana dia spelling. Oke, kita lanjut ke song. Song itu kalau song sudah pasti kita dengan santai, aktivitasnya santai, bernyanyi santai. Terus mereka juga melatih daya ingatnya mereka untuk mereka lirik lagunya sudah pasti harus diingat. Nah, kalau kita minta mereka menerjemahkan, mereka juga harus ingat arti dari kalimat ini apa. Jadi dari lagu, dari games, kita sudah bisa banyak belajar untuk menambah vocabulary-nya. Untuk belajar vocabulary-nya siswa, menambah vocabulary-nya siswa, tidak hanya memberikan teks, terus mereka memberikan teks, mereka cari artinya, itu mungkin mereka bisa cepat lupa. Tapi kalau mereka dengan bermain, dengan menyanyi, mungkin mereka karena sambil melakukan mungkin mereka masih bisa mengingatnya. Ya, seperti itu. Nah, ini aplikasi pada Android yang bisa untuk lagu anak-anak, bisa dipakai untuk anak-anak SD, anak-anak TK. Nah, ini bisa dipakai. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawabnya. Silakan. Terima kasih Bapak Yandri atas presentasinya. Sedikit saya simpulkan di sini bahwa melalui games dengan songs ini kita bisa gunakan sebagai tools atau alat untuk memacu anak-anak menambah vokabulari bahasa Inggrisnya. Walaupun ada bentuk-bentuk tradisional ya Pak, masih bisa kita kreasikan juga menjadi alat untuk anak-anak bisa belajar vokabulari bahasa Inggris, termasuk juga alat-alat yang modern. Jadi itu memang yang sangat menarik. Semoga Ibu Bapak sekalian bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yandri. Kami persilakan bila ada yang ingin bertanya. Tadi Pak, kami lihat dulu dari Pak Roni sempat raising. Mohon izin kalau berkenan di chat juga boleh. Mau raise hand, mungkin Ibu host persiapan untuk bisa membuka mikrofonnya. Siap, Ibu Ira. Ya, silakan Ibu Bapak yang akan bertanya langsung. Ya, unmute ya. Di sini mungkin saya memperjelas lagi tentang traditional game yang kalau kita pakai. Nah, Bapak Ibu mungkin dulu Bapak Ibu pernah bermain menggunakan traditional games. Kalau sekarang kan sudah jarang traditional games. Nah, coba Bapak Ibu bisa kembangkan menggunakan
games itu, dari situ kita bisa bagaimana kreatifnya kita untuk membuat game itu menarik sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Seperti tadi, kita bermain ular tangga secara sederhana, tapi jangan berpikir, oh kan hanya ular tangga ini kan hanya jalan, naik tangga, atau turun karena ular. Tidak, kalau hanya bermain saja begitu, itu tidak ada kreatifnya. Nah, di sini kita juga melatih Bapak Ibu harus bagaimana kita berpikir kreatif. Sambil bermain materinya kita jalan. Atau seperti tadi, kita game, terus dari situ kita bisa meminta deskripsi tentang, kalau kita di SMP kan ada deskripsi, terus telling story, terus tentang tenses. Nah, dari situ kita bisa Betul. telling story mungkin, atau tentang recount, menceritakan yang sudah lewat. Itu kan berkaitan dengan tenses. Kita bisa pakai dadunya, ya. Jadi kalau kita main ular tangga ada dadunya, kita bisa counting. Pakai dadu 1 kita mengenal angka, dadu 2 kita bisa 2 times 2 equals, ya Pak ya. Jadi kita mengkreasikan bagaimana ide kreatif. Izin ada satu pertanyaan. Ya Bu. Siap. Izin, ini ada satu masukan mungkin dari seorang ibu. Kami di TK sering menggunakan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan bernyanyi. Jadi mohon pencerahan Bapak. Jadi untuk anak TK ini memang pembiasaan itu penting Bapak lewat bernyanyi. Tapi kalau udah tingkatan yang lebih lanjut untuk misalnya SMP, SMA, bagaimana dari pengalaman Pak Yandri? Ya, kalau dari untuk TK, SD seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita yang untuk part of body kan kita sudah contoh lagu yang tadi head, shoulders, knees and toes. Nah, dari gerakan itu kita bisa lihat, kita cari tadi kalau head pegang apa, berarti head artinya apa. Nah, dengan begitu kan dia sudah bisa mengingat. Jadi walaupun kita dengan bernyanyi, tapi sudah mengajarkan bahasa Inggris. Untuk SMP dan SMA. Untuk Pak SMP Yandri dan dan Ibu Yoyo. Siap. Bagaimana Bapak? Sebentar yang masih lanjut yang tentang bernyanyi untuk tingkat SMP dan SMA. Tingkat SMP dan SMA kita bisa membuatnya menjadi sesuatu yang bagus untuk pembelajaran. Contoh, kita meminta dia lagu-lagu kesukaannya dia, atau salah satu lagu yang kita tentukan, lagu yang lagi hits mungkin. Nah, dari situ kita bisa coba dari lirik lagu ini, makna apa yang kamu dapat, terus lagu ini menceritakan tentang apa. Nah, itu kita dengan menggali informasi dari dia yang siswa yang akan membuat deskripsinya. Jadi kita hanya, oh silakan kalian boleh dengar lagu ini, kalian boleh bernyanyi. Ada NPWP? Nggak punya? Nggak punya ya? Tapi jangan lupa nanti. Tapi NPWP yang SMK Angkasa 1 ada ya? Makna lagu ini tentang apa, tolong kalian ceritakan. Jadi kalian tidak hanya asal bernyanyi saja. Oke. Berarti siswa bisa mendengarkan sebuah lagu yang lagi hits, kemudian diminta untuk menulis liriknya, dan kemudian memberi arti ya Pak ya. Jadi itu salah satu metode untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa yang sudah tingkatannya lebih lanjut ya Pak ya.
Mohon Iya. izin, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Guru, saya kerasa ini Ibu, izin. Ibu bertanya kalau seandainya Ibu Heni Sari, izin. Ibu Heni Sari bertanya, kalau di TK ada link-link yang bisa untuk lagu-lagu atau memperbanyak perbendaharaan lagu-lagu guru untuk mengajarkan vocabulary pada siswa, Pak? Ini Bu, ini lagu-lagunya banyak ini. Contoh ini. Ini silakan. Bisa dilihat Ini Ibu aplikasinya. Heni, ya. Kan Ibu Heni lihat ini lagu-lagunya, link-link dari Play Store bisa dilihat lagu-lagunya ini contoh lagu yang di sini. Jadi Ibu Heni bisa terapkan nanti di TK-nya, bisa. Siap. Mungkin pakai keyword tertentu Pak untuk searchingnya mungkin? Keywordnya mungkin lagu bahasa Inggris saja sudah keluar. Oke. Mungkin children song begitu ya Pak ya? Izin Song, dari Bapak. Kids song boleh. Siap. Kids song, Kids English song, song. Pakai English song juga Siap. nanti dapat. Siap. Ini ada pertanyaan dari Bapak Roni, bagaimana metode ini diterapkan pada siswa yang sudah dewasa berasal dari berbagai macam latar belakang? Mungkin bisa kita perlakukan sama seperti siswa SMP dan SMA tadi ya Pak ya? Jadi kita cari lagu yang hits, yang lagi mereka senang, terus kemudian kita minta untuk menuliskan kata-katanya dan mencari artinya ya Pak ya? Ya. Mohon izin, ada lagi dari Ibu Yoyo. Cep. Dari Tambahan Pak. Mungkin saya mau Dari Ibu menambahkan Yoyo, mohon izin. Pertanyaannya Pak Bila Roni. Siap pertanyaan Pak Roni. Ya, yang saya menambahkan dari pertanyaan Pak Roni, bagaimana diterapkan pada yang dewasa dari berbagai macam latar. Nah, Pak Roni, sekarang kan banyak-banyak lagu yang hits. Mereka pun senang mendengarnya, kadang mereka juga bernyanyi. Kita meminta mereka, kamu bernyanyi lagu itu, apakah kamu tahu artinya tidak? Kalau sudah tahu artinya, sudah tahu liriknya, lirik dan arti sudah bisa menerjemahkan lagu itu, coba kamu ceritakan tentang lagu itu. Lagu itu berkisah tentang apa? Itu kan, apalagi yang populer sekarang kan sudah banyak tentang romantis atau kisah-kisah cinta. Gitu. Jadi silakan kamu membuat cerita tentang lagu itu. Ya Bu, silakan lanjut Bu Ira. Ada lagi Bapak, izin terima kasih jawaban dari Pak Roni dan dari Ibu Heni. Dari Ibu Yoyo izin bertanya, kalau tanpa perbendaharaan kata, bisa tidak Pak untuk komunikasi bahasa Inggris dengan baik? Oh iya. Mungkin siap, ini mungkin ya, ini pertanyaan yang baik. Tanpa perbendaharaan kata, bisa tidak untuk komunikasi bahasa Inggris yang baik? Itu pertanyaan yang bagus. Kalau saya mengajar ke siswa, itu kita belajar dari salah. Karena belajar dari salah, kamu akan berusaha untuk merubah ke yang benar. Kalau perbendaharaan kata yang kurang, contoh, dia mau membuat kalimat spontan tapi tidak tahu kata itu. Kalau saya di sini, kamu boleh pakai dialek Kupang boleh, atau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi setelah itu kamu perbaiki.
Ya. Artinya walaupun dia sudah berusaha membuat, dia sudah ada usaha membuat, ada usaha untuk membuat, untuk belajar, Komunikasi. ya dia sudah Ya. ada usaha untuk berkomunikasi, dan dia pun akan memperbaiki kesalahannya itu. Jadi dari situ dia sudah akan belajar. Contoh, dia tidak tahu kata bad yang tentang buruk. Nah, dia akan mencari tahu, dan selanjutnya dia akan lebih mengingat, dan dia tidak akan mengulang lagi. Makanya saya juga, kalau belajar dari salah, saya juga lebih menganjurkan, ya kalau memang belum tahu, silahkan pakai itu. Yang penting coba dulu untuk komunikasi, karena bahasa Inggris ini komunikasi juga utama. Kita kalau kita belajar tapi tidak bisa berkomunikasi, sama juga. Siap. Kalau belajar tentang bahasa kan kita juga harus bisa berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasinya mungkin dia lupa 1-2 kata, ya boleh diganti dulu pakai bahasa Indonesia, nanti baru diperbaiki. Tapi kalau satu kalimat itu sampai 90% bahasa Indonesia hanya satu kata yang bahasa Inggris, ya itu artinya itu juga sebaiknya jangan. Tapi kalau hanya dari satu kalimat itu mungkin hanya satu kata itu yang dia tidak tahu, atau dia bukan ada keliru dengan penempatan grammarnya, kita masih toleransi lah. Yang penting Siap, betul Bapak. Terima kasih. Karena bagaimana berkomunikasi. Siap. Betul, karena yang teman kita ajak bicara tidak semuanya guru bahasa Inggris ya Pak, jadi tidak akan mengkoreksi benar atau salah. Jadi jangan takut, yang penting mencoba dan kita belajar dari kesalahan. Izin, ada pertanyaan lagi Bapak, mohon izin bagaimana cara cepat metode praktis di kelas untuk SMK? Bagaimana metode Dari praktis? Pak Iko. Siap. Metode praktis untuk mengajar siswa SMK. Ini tergantung materinya kita dan kreatifnya kita menggunakan games and song ini sesuai dengan materi. Contoh seperti yang tadi, kita membuat satu permainan, kita menggunakan satu permainan, tapi bisa sekali jalan itu sudah telling story, sudah tenses jalan, dan dia deskripsi sesuatu itu jalan. Jadi dalam satu game itu kita mengajak siswa itu bermain, tapi materi kita tentang telling story, deskripsi, dan tenses jalan. Nah, itu yang metode praktis dari satu games itu pengembangannya ke tiga materi yang mau kita sampaikan itu. Jadi kalau telling story kan sudah menceritakan tentang story, terus berkaitan juga dengan tenses. Terus deskripsi tentang game itu, nah itu kan sudah tentang deskripsi something, itu sudah pasti ada. Dan satu game kita sudah bisa kreasi beberapa materi itu. Nah, terus contoh dengan lagu. Nah, seperti lagu itu kita dari lagu kan bisa juga mereka bernyanyi satu lagu, kita minta terjemahkan, kita bisa selain mereka menambah vocabulary, mereka juga belajar tentang tenses. Nah, contoh perubahan verb-nya itu, perubahan verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ternyata perubahan yang ini tidak sesuai dengan contoh tenses yang mereka temukan. Nah, itu ini kita bisa menggali lagi, ini termasuk tenses apa? Berarti
secara tidak langsung kita bisa mengajar mungkin bukan satu tensis saja, tapi sudah bisa sampai 2 tensis. Ya. Atau dalam lagu itu kamu bisa tensis apa-apa. Kamu silakan bernyanyi lagu ini yang kamu suka, tapi kamu lihat di situ tentang tensis apa-apa yang ada dalam lagu itu. Lagu itu bercerita tentang apa? Itu kita sudah bisa, beberapa materi sudah bisa jalan sekarang menggunakan lagu. Siap. Nah, ini mohon izin Pak, ini mungkin masih berkaitan karena kalau pembelajaran pada siswa yang sudah dewasa itu tidak mudah ya Pak ya, karena rasa Ya. takut salah dan sebagainya itu pasti akan membuat hambatan di dalam belajar bahasa Inggris. Jadi ini ada pertanyaan lagi, mohon izin dari Bapak Irfan Permadi. Beliau bertanya tadi, untuk bahasa Inggris yang dihindari pembelajar pada umumnya adalah grammar. Bagaimana aplikasi belajar grammar ketika diterapkan pada konsep game? Mungkin ada salah satu aplikasi atau contohnya, Bapak Yandri? Kalau aplikasi grammar banyak, ada di Play Store itu ada aplikasi grammar, ada aplikasi grammar. Nah, kalau yang dihindari pembelajar itu tentu umumnya tentang grammar. Kalau saya memperbaiki grammar itu urusan kedua. Saya tidak fokus siswa wajib tahu grammar dulu, tidak. Saya bagaimana mereka bisa berkomunikasi dulu. Contoh, kamu harus bisa speaking dulu. Kalau sudah bisa speaking, grammar dari belakang tidak masalah. Yang penting, contoh, dia menceritakan yang lalu, tetapi dia pakai tensi yang sekarang. Bagi saya, tidak masalah. Yang penting kamu ada kemauan belajar dulu, ada kemauan ini dulu, ada kemauan untuk berubah dulu. Untuk berubah grammarnya, perbaikan grammarnya nanti baru kita akan ubah. Setelah dia bercerita mungkin atau dia menceritakan itu, yang dari kamu cerita, kamu yang terjadi itu sudah lalu atau sudah sementara terjadi atau akan terjadi. Kalau konsepnya sudah terjadi, grammar apa atau tensis apa yang harus dipakai. Nah, dari situ siswa memperbaiki, kalau saya menceritakan tentang yang lalu, berarti saya harus pakai tensis ini. Kalau saya bercerita yang akan saya lakukan, berarti saya harus pakai tensis ini. Dengan sendirinya dia sudah mengingat bahwa kalau dia berada di dalam posisi sekarang, atau dia yang dari kemarin masih berlanjut sampai sekarang, itu dia harus pakai tensis yang mana. Itu dia akan mudah mengingat kalau dia belajar dari kesalahannya dia. Kalau kita menunggu, dia harus tahu grammar dulu baru berbicara. Itu yang ada, siswa itu akan terpaku pada bagaimana dia otaknya hanya berpikir, ini harus bagaimana, harus yang tensis yang benar, grammar yang benarnya bagaimana. Ada juga yang kebalik, contoh, menerjemahkan, dia sudah berusaha menerjemahkan, tapi terbalik, contoh, sepeda baru, bike new. Dia menerjemahkan pakai versinya Indonesia. Bagi saya, tidak apa-apa, yang penting kamu mencoba dulu. Nanti baru kita terjemahkan, konsepnya harus yang ini yang menerangkan ini. Kalau di bahasa Indonesia, ini dahulu baru ini menerangkan ini. Tapi kalau bahasa Inggris harus gini. Itu yang kita
pembelajaran ke siswa dari kesalahan yang mereka buat dulu. Tapi mereka sudah berani berusaha dulu. Contoh, kita kalau siswa kita paksakan dengan grammar dulu, mereka konsepnya akan takut salah. Jadi saat kita meminta mereka untuk menjawab pertanyaan atau kita meminta mereka menceritakan itu, mereka masih takut karena takut salah grammar. Tapi kalau kamu cerita saja dulu, salah benar nanti kita perbaiki, itu lebih baik sehingga mereka juga ada niat dulu, usaha belajar dulu, nanti baru kita memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak Yandri. Itu tadi mungkin lagi-lagi untuk kita harus camkan bahwa belajar bahasa Inggris tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi. Jadi oleh karena itu segala hambatan yang membuat kita takut salah, tidak dimengerti, itu dipinggirkan dahulu dan kita coba semaksimal mungkin untuk berusaha berkomunikasi dengan bahasa Inggris sehingga nanti dari situ kita bisa belajar memperbaiki diri lebih baik lagi. Mohon maaf, sampai saat ini belum ada lagi pertanyaan yang masuk, Pak Yandri. Mungkin Bapak sekalian ada yang berkenan untuk bertanya kembali atau mungkin ada yang ingin raise hand. Bagaimana Ibu Jaja kira-kira? Kita masih ada 7 menit sebelum waktu habis atau akan kita simpulkan saja? Bagaimana Pak Yandri? Ya, saya hanya ingin mengingatkan Ibu Bapak yang ada di room yang belum mengisi presensi, Bu. Sudah saya share di chat, silahkan yang belum mengisi presensinya. Terima kasih. Sudah dari awal ya, kita taruh presensinya supaya diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Okay, thank you for Irfan for my ya, karena partisipannya terus bertambah, Bu Ira. Jadi saya share terus ya. Siap. Untuk sesinya akan kita lanjutkan. Guru Ibu Ira. Siap. Halo. Ibu Ira. Pak Yandri. Ya. Boleh minta beberapa menit ya? Ya, Bu. Mohon izin. Iya, sekedar share. Terima kasih Pak Yandri, paparannya luar biasa. Saya juga termasuk yang senang. Tapi boleh juga sharing sedikit ya Ibu Ira, Pak Yandri tentang pembelajaran bahasa, terutama ini bahasa Inggris. Bisa dibilang dia bukan mother tongue, bukan bahasa ibu kita. Jadi bisa second language, juga bisa foreign language, begitu ya Pak Yandri, betul ya? Ya. Ya, saya senang sekali Bu Ira, tadi Bu Ira mengatakan tidak takut salah, memang betul, don't be afraid of making mistakes, begitu ya Ibu ya, avoid anything, yang penting practice, begitu. Mudah-mudahan ada juga Bapak dan Ibu di ruangan ini ya Pak Yandri, yang mengampu atau mengajarkan, memperkenalkan bahasa Inggris bagaimanapun caranya, entah dalam bermain gitu ya, dengan musik ataupun game seperti yang disampaikan Pak Yandri di level bawah. Di level bawah itu maksud saya bisa menengah ke bawah, bisa juga dari basic, dari PAUD atau dari TK ya Pak Yandri. Tadi Pak Yandri juga mengatakan anak-anak diajarkan lagu, kemudian diajarkan game-game begitu ya. Yang harus saya sampaikan sekarang juga, saya akan minta Pak Yandri juga untuk proof begitu. Ada statementnya adalah bahwa Bapak dan Ibu ketika mengajarkan bahasa Inggris untuk yang beginner itu bisa yang tua tapi baru belajar, maksudnya usianya banyak baru belajar, beginner juga untuk mereka yang masih baru belajar
yang memang betul-betul usianya muda, jadi seperti anak-anak. Mereka berbeda, betul. Jadi kalau ke anak-anak memberikan bahasa Inggrisnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada guru TK di sini ikut mendengarkan. Bapak dan Ibu, ya jangan khawatir anak-anak TK itu tidak bisa. Mereka itu justru lebih brilian daripada kita yang sudah terlanjur tidak muda lagi untuk menerima materi. Jadi justru di level itulah bersama mereka yang usianya 1, 2, 3, 4, 5 yang golden age itu jangan dicampuri dengan language interference, tidak dicampuri, betul tidak Pak Yandri? Mungkin kalau nanti saya ini ya, mumpung terima kasih saya diberi kesempatan dengan materi Pak Yandri, saya titipkan itu. Jadi kalau misalnya tadi Pak Yandri mengatakan ada dibilang, terakhir saya dengar tadi baik new ya Pak Yandri? Iya. Ya, jangan disalahkan, tapi kita yang harus mengulang dengan mengulang yang benar tanpa menyalahkan pembelajar, begitu ya Pak Yandri ya. Jadi langsung kita yang mengatakan, oh that's new bike, walaupun anak tadi mengatakan bike new. Jadi jangan, oh kamu salah, tidak begitu ya, tapi that's new bike. Langsung saja, lama-lama anak itu, oh kok bilangnya new bike ya, oh berarti yang betul new bike-nya. Dan jangan menerjemahkan. Contoh misalnya, red begitu ya, saking anak itu tidak tahu apa sih red itu, apa sih table itu, kemudian langsung diterjemahkan, red itu merah. Mohon maaf sekali Bapak Ibu pengampu bahasa Inggris di level terutama untuk beginner, kalau sudah mengatakan red, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa kita karena itu sangat mengganggu dan meracuni. Jadi kalau bagaimana caranya, tunjukkan warna itu dan katakan dia red. Begitu ya Pak Yandri, mudah-mudahan saya juga ikut membantu semangat Pak Yandri bersama rekan-rekan yang lain. Ya, kira-kira Pak Yandri begitu juga, betulkah kira-kira yang saya sampaikan? Betul Bu. Seperti tadi yang saya bilang ke waktu kita mengajar tentang shoulders mission tool, kita memberitahu bahwa kita bertanya saat itu sedang apa, berarti artinya apa, berarti kita mengajarkan artinya kepala. Mohon maaf Pak Yandri, izin dulu. Mohon maaf saya memotong. Ada suara bocor dari mana ya? Ada suara bocor. Kalau peserta sudah saya mute semua. Ya, sekarang sudah ini. Apa feedback dari Pak Yandri atau bagaimana? Tidak ada di sini, di ruangan ini hanya saya sendiri Bu. Tidak ada. Ya, silakan dilanjut kembali, mohon. Ya, silakan. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang, kita mengajar ke beginner yang seperti tadi Ibu Luki sempat ngomong, kita tidak langsung memberikan artinya. Contoh seperti yang tadi saya bilang, head, shoulder, mission tool, terus dia siswa itu pegang head, kita hanya bertanya, ketika kalian bernyanyi head, shoulders, and mission tool, head kalian pegang apa? Berarti head artinya apa? Dia yang akan tahu head artinya kepala. Kita tidak langsung bilang head artinya kepala, tidak. Nah, seperti itu. Atau kita it's table. Jadi dia sudah ini meja, dia ini meja. Table artinya apa? Meja. Tapi kita tidak memberitahu bahwa itu artinya meja, tidak. Dia kan siswa yang berusaha untuk tahu itu, tapi dia sudah kita hanya memberitahu ini table, ini chair, gitu. Ini ya, terima kasih Pak Yandri, Bu Ira, terima kasih sekali kesempatannya. Iya, kalau barusan itu ada lagunya ya Pak Yandri ya, mungkin zaman dulu, that is a table, this is a chair, itu ya. Sambil ditunjuk barangnya, ingat ya. Iya, terima kasih Pak Yandri. Terakhir Bu Ira mohon izin terakhir Pak Yandri, nanti direkrut ini bisa loh suatu saat untuk masuk ke program JTC
Jabar Teacher Chatter yang mungkin kemarin sudah satu kali launching di tengah-tengah kita VCT ya, dan memang kita tidak disarankan untuk ada di jam itu, untuk stay tune di jam itu karena semuanya diharapkan bisa bergabung dengan kegiatan JTC Jabar Teacher Chatter bagi rekan-rekan yang bisa bersemangat dan mau berkenan bergabung berbicara combo language juga disilahkan begitu, tapi usahakan untuk tidak combo. Ibu Ira, terima kasih kesempatannya. Pak Yandri, terima kasih sharingnya. Saya stay tune. Terima kasih. Terima kasih Bu Luki dan Pak Yandri. Sepertinya penjelasan tentang language interference tadi juga menjelaskan pertanyaan dari Ibu Tricayawati tentang mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak PAUD. Semoga sudah terjawab sekaligus ya Ibu Tricahyo ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi karena waktu juga, jadi kita harus akhiri kegiatan ini. Jadi seperti kita sampaikan, kita dengarkan tadi penyampaian dari Pak Yandri bahwa belajar dengan hati yang senang, dengan emosi yang positif, akan memberi dampak yang efektif melalui games dan song untuk meningkatkan vokabulari anak. Baik, kami serahkan kembali waktu kepada Ibu Yoyo. Ibu Jajah, maaf. Ibu Jajah. Iya, Ibu. Sudah disimpulkan ya oleh Ibu Moderator. Ibu Bapak barangkali ada yang belum mengisi presensi, masih saya buka, dipersilahkan. Terima kasih untuk Bapak Yandri, kemudian Ibu Ira selaku moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah Ibu Bapak, meskipun tadi tersendat sedikit terganggu sinyalnya, kami mohon maaf, semoga tidak mengurangi fokusnya kita mengikuti atau menyimak paparan materi dari Bapak Yandri. Sayang sekali tadi tidak dinyanyikan ya Pak Yandri. Permintaan dari Ayah Oni. Iya. Saya senang sekali bahasa Inggris ini. Dan bagi saya bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Pak Yandri, meskipun saya tidak bisa dan saya sepakat dengan Ibu Ira, tidak usah takut salah. Bahkan saya sering ke anak saya maupun ke anak didik saya sering mengatakan bahasa Inggris itu dicari yang enaknya gitu. Ketika kamu enak menjawab itu cocok, pakai perasaan juga gitu. Mungkin itu istilahnya apa ya? Itu jembatan keledainya. Nah, ketika saya tidak tahu apa artinya, jadi saya jarang sekali mencari arti atau menerjemahkan atau membaca textbook yang berbahasa Inggris, tapi saya mencoba menyelami maknanya. Ada pepatah bahasa Inggris, Pak Yandri, mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapannya. One kind words. Belajar salah kan bagus. Saya senang belajar, saya termasuk beginner ya. Di usia yang sudah mau tua ini. One kind words can change entire day ya. Seperti itu ya mungkin ya. Jadi satu kata yang baik itu bisa merubah seseorang gitu ya. One kind word can change someone entire day. Jadi saya senang sekali dengan pepatah bahasa Inggris itu. Saya tidak bisa mengucapkannya dengan baik. Saya menangkapnya satu kata yang baik akan bisa merubah seseorang untuk sepanjang harinya, menjalani hari-harinya. Mungkin seperti itu ya, kalau diterjemahkan. Terima kasih banyak Ibu Bapak, mohon maaf sekali lagi apabila ada penyampaian kemudian sikap maupun kata-kata ya. Mungkin mikrofonnya Pak Irfan di open dulu. Pak Irfan mau menyanyi. Oh silahkan. Ya silakan Pak Irfan. Silakan. Belum saya tutup kalau begitu. Pak Irfan. Nggak jadi Pak, nyanyiannya di dalam hati. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Irfan, silakan nyanyi, nanti nggak bisa tidur. Iya, maksudnya bukan saya yang nyanyi, maksudnya ibu-ibu itu, Ibu, Pak Yandri, timnya udah hebat gitu, tinggal nyanyinya bareng bertiga, saya dengerin, maksudnya Bu. Pak Irfan aja, Bu. Setuju. Tadi Bu Luki sudah, Bilang setuju tuh, ada yang bilang Luki tadi setuju. sudah. Katanya tuh. Ayah Oni, Ayah Oni sepertinya yang mau nyanyi nih. Yandri, Ayah Oni penasaran kalau Pak Yandri belum, setidaknya close-nya dengan ini Pak, dengan nyanyian katanya Pak. Ya, setuju. Bukti dari paparan, Bu. Bukti paparan dibuktikan.